Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast kita pada hari ini dengan kita sudah kedatangan para narasumber-narasumber yang sungguhnya terkenal dan tentunya menginspirasi bagi kita semua. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sungguh spesial, ada Pak Menteri, lalu ada perwakilan dari petani, dan ada perwakilan dari mahasiswa ilmu pertanian di Indonesia, dan ada satu lagi perwakilan dari konsumen yang merupakan ibu rumah tangga. Oke, langsung saja kita mulai podcast pada hari ini. Saya akan langsung bertanya kepada narasumber kita yang paling spesial nih, Pak Menteri. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang juga, James. Baiklah, pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Menurut Bapak, menghadapi fenomena di mana sektor pertanian yang semakin tertekan dan kualitas tanah semakin buruk, menurut Bapak bagaimana? Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi sekarang. Namun inilah salah satu dampak buruk dari globalisasi di mana pertumbuhan penduduk, khususnya di Pulau Jawa, semakin bertambah hari demi hari, sehingga permintaan akan tanah untuk lahan pemukiman semakin banyak, sehingga harus mengorbankan lahan-lahan yang seharusnya bisa digunakan sebagai lahan pertanian, namun harus dialihfungsikan menjadi daerah pemukiman. Mau bagaimana lagi, kita harus menyadari bahwa hal-hal tersebut sangat wajar terjadi di negara berkembang. Oh, begitu ya, Pak. Oh, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut, adakah program untuk yang bisa menanggulangi masalah-masalah itu, Pak? Terus terang saja, saya sangat mendukung wacana Bapak Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan. Hal tersebut akan mengurangi konsentrasi penduduk di Pulau Jawa, sehingga nantinya bisa menarik penduduk dan masyarakat ke daerah ibu kota yang baru tersebut. Sehingga Pulau Jawa tidak terlalu padat penduduk dan lahan-lahan pertanian akan tetap aman dari alih fungsi. Hmm. Seberapa yakin, Pak, Bapak dengan program itu bisa berjalan dengan lancar dan mengatasi masalah yang sedang kita alami saat ini? Saya cukup yakin, Pak, dengan program ini bisa berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga pertanian Indonesia bisa semakin maju dan berkembang, Pak. Oh, begitu. Menurut Bapak, apakah peran anak muda Indonesia itu dibutuhkan dalam menunjang perkembangan kemajuan pertanian, Pak? Tentu, Pak, kita perlu kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya anak muda. Namun harapan saya, anak muda bisa membawa terobosan dalam sektor pertanian di Indonesia dengan menerapkan teknologi dalam sektor pertanian seperti beberapa negara maju di dunia. Wah, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan statement-statement yang Bapak berikan sungguh menginspirasi kita. Namun mohon maaf karena ada masalah durasi, jadi kita harus menuju ke narasumber selanjutnya begitu Pak ya. Oke, narasumber selanjutnya adalah Pak Steve. Pak Steve ini adalah petani sayur dan cabai. Ya, betul begitu Pak Steve. Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak Steve ini sudah menjadi petani selama berapa lama ya, Pak? Saya ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Wow, sudah cukup lama ya, Pak. Kalau begitu, sayur apa saja sih yang Bapak Steve tanam dalam pertanian Bapak itu? Ya, sayur-sayur yang sering dikonsumsi sama masyarakat sih. Kayak sawi, selada, bayam, kangkung, dan masih banyak lainnya lah. Oh, menarik, menarik. Apakah selama ini Bapak Steve ini mengalami kendala, Pak? Atas karena yang seperti sudah saya sebutkan tadi, ada kendala kualitas tanah yang agak buruk dan ketersediaan lahan pertanian yang semakin menipis. Apakah kendala itu dialami oleh Bapak Steve? Hmm, ya, mengenai kualitas tanah ya sempat menjadi halangan. Di mana tanah di daerah pertanian saya ini tuh sedikit tercemar. Karena petani-petani lain di sekitar lahan saya tuh menggunakan pupuk dan pestisida yang cukup berlebihan sehingga membuat kualitas tanah itu terganggu. Tidak seperti saya ya, yang justru malah saat itu saya tuh mengambil inisiatif di mana saya memberikan edukasi kepada petani sekitar
akan dampak menggunakan pupuk dan pestisida yang berlebihan, dan mencarikan solusi dengan menggunakan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Wah, menarik sekali dan menginspirasi petani-petani lainnya tentunya ya Pak ya. Lalu untuk masalah lahan pertanian nih Pak, tadi Bapak belum sempat mention, apakah lahan pertanian yang semakin berkurang ini menjadi kendala Pak? Duh, gimana ya? Untungnya tidak ya, karena syukur kepada Tuhan saya mempunyai lahan yang cukup luas dan meskipun pada tahun lalu sebagian dari lahan saya tuh dibeli paksa dan dijadikan daerah perumahan, namun saya masih punya lahan yang cukup besar untuk melakukan kegiatan pertanian itu tadi. Oh, berarti Pak Steve ini ya sudah bisa dibilang petani yang cukup sukses ya Pak ya. Iya sih emang kelihatan dari wajah Pak Steve ini kayak petani-petani naik Fortuner ini Pak ya. Bisa aja. Oke, Pak Steve, terima kasih banyak lagi waktunya yang sudah diberikan kepada kita dan terima kasih banyak sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Mohon maaf, kami harus lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Tiffany yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sering mengkonsumsi sayuran-sayuran lokal. Apakah betul begitu, Bu? Iya, betul sekali Pak James. Saya mengonsumsi sayuran-sayuran produksi lokal yang biasanya saya beli lewat pedagang di pasar. Wow, oke Bu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana sih kualitas sayur lokal di negara kita? Apakah sudah cukup baik dikonsumsi dan layak? Menurut saya sih, kalau layak untuk dikonsumsi, ya pasti saja layak lah. Namun, jika dibandingkan dengan sayuran-sayuran impor, tentunya masih ada perbedaan kualitas sih. Tapi kalau menurut saya sendiri, perbedaannya tidak terlalu jauh. Sehingga dengan mempertimbangkan harganya, ya pasti saja saya memilih sayuran-sayuran lokal sekaligus bentuk support saya kepada petani lokal di negara kita. Menarik sekali loh pendapat Ibu Tiffany ini, teman-teman yang menonton. Tentunya kita jarang menjumpai loh orang-orang yang seperti Ibu Tiffany ini sekarang yang masih mau mendukung petani lokal. Kan biasanya banyak-banyak orang itu sudah memilih mending import deh, lebih bagus gitu. Kenapa masih memilih lokal, Bu? Iya dong, Pak. Tentunya kita harus mensupport petani dalam negeri kita. Coba, kalau bukan kita, coba siapa lagi yang mau support mereka? Iya iya betul juga. Bagus sekali pandangan Ibu Tiffany ini. Saya sungguh apa ya tertarik. Oleh karena itu penonton, marilah jadilah Ibu Tiffany yang lainnya sehingga banyak orang yang mensupport petani lokal lain nantinya. Sehingga mengkonsumsi sayuran dalam negeri tentunya menyehatkan bagi kita dan mensupport petani-petani lokal untuk berkembang. Oke, terima kasih Bu Tiffany atas ceritanya yang sungguh inspiratif. Namun sebelum itu mungkin ada pesan dan kesan Bu yang bisa disampaikan untuk memotivasi orang-orang yang menonton video ini Bu nantinya. Oke, pesan dari saya, mari kita support para petani lokal kita dengan mengonsumsi sayuran-sayuran lokal. Karena kualitasnya nggak jauh beda loh sama sayuran import. Lalu dengan kita menyupport mereka, tentunya bisa menunjang perkembangan sektor pertanian di Indonesia, sehingga nantinya hasil produksinya pasti bisa sama dan lebih baik dari produk import. Oke, terima kasih banyak Bu. Eh, Kembali lagi kita akan lanjut kepada narasumber yang selanjutnya sekaligus narasumber terakhir kita di podcast ini yaitu Kak Chelsea yang merupakan mahasiswa ilmu pertanian. Selamat siang Kak, terima kasih sudah mau datang ke podcast kita menjadi narasumber. Baik, selamat siang juga. Saya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk diundang di acara ini. Sama-sama Kak. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan, kalau boleh tahu, kakaknya ini berkuliah di mana dan sudah semester berapa Kak sekarang? Kalau untuk saat ini, saya berkuliah di UGM atau Universitas Gadjah Mada dan sekarang sedang menempuh semester terakhir saya. Oh baik, oke oke. Eh,
pertanyaan kedua saya ini, mohon maaf ya Kak, kalau sedikit sensitif ya. Eh, Apa sih Kak yang mendorong Kakak sehingga memilih masuk ke jurusan ilmu pertanian ya? Tapi karena mohon maaf, eh, padahal menurut orang-orang ya sudah pasti tahu lah, banyak jurusan lain yang prospek kerjanya itu lebih bagus dan lebih luas ke depannya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, kondisi para petani di Indonesia ini sungguh memprihatinkan ya, di mana masih banyak petani yang tertekan bahkan sampai lahannya tergusur dan lain sebagainya. Ini membuat saya semakin tertarik muda di bidang pertanian. Karena di Indonesia sendiri, petani identik dengan pekerjaan yang susah dan biasanya yang menjadi petani ini adalah orang-orang tua. Namun, saya ingin menjadi pelopor supaya diikuti oleh anak-anak muda lainnya agar bisa tertarik dan melirik sektor pertanian. Karena seperti yang kita tahu, di negara-negara maju, petani sudah tidak lagi orang-orang tua. Tapi di luar sana banyak sekali petani-petani muda atau petani milenial ya, yang paham akan teknologi dan membuat sektor pertanian di negara tersebut menjadi lebih maju. Dan hal itulah yang membedakan pertanian di negara kita dan juga negara-negara lain. Wah, menarik sekali statement Kakak. Pertanyaan selanjutnya nih, jika nantinya anak-anak muda itu sudah mau nih ikut ke andil bagian dalam pertanian di Indonesia, lalu solusi seperti apa sih yang bakal muncul dan bisa terlihat dan disadari masyarakat yang membedakan pertanian baru dan yang sudah diikuti oleh anak-anak muda ini dengan yang lama sebelumnya? Tentunya hal itu akan memunculkan suatu perbedaan ya, terutama akan muncul sistem pertanian modern. Berkaca dari sektor pertanian di Jepang yang banyak menggunakan teknologi modern dan sistem hidroponik, sehingga tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas dan lebih ramah lingkungan. Dan pribadi saya berharap hal-hal seperti ini akan muncul di Indonesia, sehingga membuat pertanian di Indonesia semakin maju di kemudian hari. Oke, terima kasih banyak Kak Chelsea dan seluruh narasumber yang sudah hadir pada podcast kali ini. Perbincangan saya dengan Kak Chelsea tadi sekaligus menutup podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan dan saksikan episode-episode berikutnya hanya di podcast Pemuda Punya Suara. Saya James Audric Wongso, pamit undur diri dan terima kasih telah mendengarkan.